Ini adalah tablet kelas flagship dengan layar yang unik. Layarnya ini pakai teknologi papermate, jadi minim pantulan cahaya. Mau dipakai untuk nikmatin konten? Asik bener nih. Mau dipakai untuk kerja? Bisa juga. Udah ada PC level WPS Office untuk bikin dokumen. Untuk menggambar juga bisa karena super stylus yang canggih. Tabletnya juga dilengkapi dengan keyboard case dengan desain yang inovatif. Bahkan tablet ini disebut bisa memberikan pengalaman lebih dari sebuah laptop. Apa iya? Oke, langsung aja kita buktikan kecanggihan tablet yang satu ini. Oke, Huawei MatePad Pro 12.2 edisi 2025 ini adalah salah satu tablet flagship terbaru dari Huawei. Ya, Huawei merilis banyak tablet di Indonesia ya. Mungkin kalian akan ada yang bingung. Ada MatePad Pro 13.2 dan ada MatePad Pro 12.2 yang satu ini. Bedanya apa? Bedanya MatePad Pro 13.2 itu punya layar yang lebih besar dan SoC yang lebih kencang. Sementara yang kita bahas ini punya layar 12,2 inci sesuai dengan namanya dan harganya lebih terjangkau. Oke, kita langsung lihat paket penjualannya. Tentu di sini ada unit tabletnya. Kemudian ada chargernya. Ini adalah charger 100 watt, ada kabel USB A to C, ada Huawei Glide keyboard case, kain microfiber, dan paket dokumen. Sama seperti pendahulunya, tablet ini menggunakan golden silk design di back cover. Untuk material, Huawei menyebut jika tablet ini menggunakan 0,5 mm aviation grade glass fiber yang membuat tablet ini terasa kokoh dan solid saat dipegang. Warnanya cuma satu ya, hijau. Dimensinya 21,25 x 18,53 x 5,5 mm saja. Saat kami timbang, bobotnya di kisaran 535 gram. Jadi sangat tipis dan ringan. Total bobot tablet dengan keyboard case dan stylusnya hanya 959 gram. Ini bahkan lebih ringan dibandingkan laptop di harga yang sama. Orientasi penggunanya tentunya horizontal ya. Nah, sekarang kita lihat di atas ya. Ada lubang mikrofon dan tombol volume. Di kiri ada dua grill speaker, ada tombol power yang sekaligus merangkap sebagai fingerprint scanner. Di bawah ini kosong. Di kanan ada port USB-C 3.1 Gen 1 dan ada dua grill speaker. Ya, tablet ini punya 4 grill speaker yang terletak di sisi kanan dan kiri tablet. Untuk kualitasnya bagi kami ini sudah sangat oke ya. Bassnya berasa, detailnya juga ada dan treble-nya memang agak sedikit tinggi. Jadi menarik ya, tipis tapi volumenya lantang. Mau dipakai nonton rame-rame masih bisa nih. Nah, untuk layarnya ini adalah tandem OLED papermate display. Karena ini sudah pakai papermate display, jadi layarnya lebih minim pantulan yang bisa mengganggu. Ukurannya 12,2 inci, resolusi 2800 x 1840 pixel, aspek rasio tentunya 3:2. Refresh rate-nya up to 144 Hz. Huawei mengklaim bahwa layar ini punya peak brightness hingga 2000 nits. Dari pengujian kami, layar ini memiliki tingkat kecerahan di 622 nits untuk indoor dan 1053 nits untuk simulasi outdoor. Nah, untuk peak brightness HDR-nya, nah ini mencapai 2284 nits. Jadi sesuai dengan klaim Huawei ya. Untuk mode warna di sini ada mode natural dengan color gamut yang mengarah ke 100% sRGB dan ada mode vivid yang mengarah ke 100% DCI-P3. Dan dia juga punya SGS Low Fatigue 2.0 dan TUV Rhineland Low Blue Light, flicker free dan reflection free certification. Mantap layarnya. Untuk bezel layar ini cenderung tipis dan simetris ya. Di bezel atas terdapat kamera selfie 8 megapiksel f2.0 fixed focus, support rekaman sampai 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang. Di sini ada kamera utama 50 megapiksel f1.8 autofocus, perekaman video sampai 4K 30 fps, 1080p 60 fps juga bisa. Lalu ada kamera ultrawide 8 megapiksel f2.2 fixed focus, perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps dan ada LED flash. Untuk kemampuan kameranya kurang lebih seperti ini ya. Ya, ini adalah hasil rekaman video dari kamera depan atau kamera selfie Huawei MatePad Pro 12.2 dengan kondisi cahaya yang proper di mana lampu studionya saya nyalakan. Lalu kalau misalnya lampu studio dimatikan dan hanya menggunakan lampu ruangan aja, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, sekarang kita balik, ini menggunakan kamera belakang dari Huawei MatePad Pro 12.2 di resolusi 4K 30. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya, ini menggunakan lampu studionya menyala. Lalu kalau misalnya lampu studio dimatikan dan hanya menggunakan lampu ruangan aja, hasilnya jadi seperti ini. Lalu kita tes juga untuk kamera ultrawide-nya dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Bisa dilihat kalau di sini view-nya lebih lebar ya. Lalu kita tes lagi kalau misalnya lampu studio dimatikan dan hanya menggunakan lampu ruangan aja. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Lalu untuk meeting online bagaimana? Kurang lebih seperti ini ya. Ini saya menggunakan Google Meet dan juga ada Zoom via browser. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita coba beralih ke Zoom Meeting. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ya, itu dia tadi hasil pengujian kamera dari Huawei MatePad Pro 12.2. Bagi kami, kualitasnya sendiri sudah tergolong oke untuk video call maupun meeting online. Untuk aksesoris bawaannya ada Huawei Glide Keyboard. Nah, untuk menghubungkan keyboard case dengan tablet ini sangat mudah. Kita hanya perlu masang tabletnya seperti ini. Lalu akan muncul notifikasi untuk pairing keyboard menggunakan Neuralink. Nah, menurut Huawei, keyboard case ini stain resistant alias tahan dari noda. Jadi misalnya keyboardnya ketumpahan minuman, kita cukup membersihkannya dengan microfiber yang ada dalam paket penjualannya.
Buka tutup keyboard ini tergolong cukup cepat ya karena nggak perlu mengatur kickstand terlebih dahulu. Mirip seperti buka tutup layar laptop aja nih. Keyboard case ini juga sudah dilengkapi dengan touchpad dengan posisi center to body yang memanjang dari spacebar hingga tombol alt yang sebelah kanan. Ini membuat penggunaan tablet ini jadi semakin mirip dengan laptop. Nah, buat yang sering kehilangan atau ketinggalan stylus dalam tas ya, Huawei Glide Keyboard ini memiliki tempat khusus untuk menyimpan stylus. Jadi tablet dan stylusnya bisa dibawa bersama secara mudah. Nah, kalau bicara soal stylus, tablet ini sudah mendukung stylus Huawei M Pencil 3rd Gen yang kita bisa dapatkan secara gratis di masa promonya. Huawei menyebut bahwa stylus ini memiliki 16.384 pressure sensing level. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan standar pasar yang ada di kisaran 4.096 saja. Tablet ini jadi bisa digunakan untuk tracing atau menjiplak gambar dengan mudah. Taruh saja kertas di atas layar, setelah itu kita mulai bisa menjiplak. Nah, gampang banget kan? Oke, sama seperti keyboard case tadi, stylus ini juga menggunakan Neuralink untuk pairing ke tabletnya. Nah, untuk memaksimalkan penggunaan tablet ini seperti sebuah laptop, Huawei menyediakan dedicated PC level WPS Office yang eksklusif dan gratis untuk tablet Huawei. Di aplikasi ini kita bisa membuat pivot table, chart, diagram, dan banyak lagi dengan spreadsheet. Membuat file presentasi lengkap dengan animasinya bisa di sini. Atau sekedar ngetik dokumen aja tentunya bisa dong. Selain itu, tablet ini juga bisa dipakai untuk meeting online dengan Google Meet atau Zoom meeting via web browser. Mau upload file kerjaan ke Google Drive bisa juga. Caranya sama, yaitu pakai web browser. Nah, kalau yang ini adalah aplikasi yang dikembangkan Huawei secara eksklusif untuk perangkat mereka. Huawei menyebutkan bahwa aplikasi GoPaint ini sudah dilengkapi lebih dari 150 preset brush serta 100 brush setting, dan yang baru di sini adalah 3D oil painting brush. Selain itu, aplikasi ini juga sudah mendukung kanvas hingga ukuran 8K. Ya, 8K bukan 4K lagi. Kemudian terdapat juga Huawei Notes. Nah, di sini ada AI Handwriting Enhance yang bisa membantu merapikan tulisan tangan kita secara otomatis seperti ini. Lalu kemudian ada Magnifier Tool untuk menulis atau menggambar secara lebih presisi. Ada juga Lasso Tool yang bisa digunakan untuk mengubah warna teks dengan cepat dan mudah. Ada juga Resource Center dengan berbagai template menarik yang bisa kita pakai, dan ini gratis semuanya ya. Oke, sekarang kita beralih ke spesifikasi internal. Untuk SoC, Huawei menyebut bahwa tablet ini menggunakan Kirin T9A. Saat kami uji dengan AnTuTu 10, tablet ini mendapatkan skor 992 ribuan poin. Untuk Geekbench 6 single core di 1499, multi-core di 4561. Jadi ini udah lumayan kenceng ya. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited OpenGL IS 3.1, grafik skornya di 9215 poin. 3D Mark Wildlife Stress Test, best skornya ada di 5227 poin dan lowest score di 5175 poin. Stability-nya ada di 99%. Nah, untuk game kita mainkan Genshin Impact di setting highest 60 dan hasilnya di menit awal frame rate yang didapatkan ada di kisaran 55 sampai 60 fps. Setelah beberapa saat frame rate terlihat mulai berfluktuasi di kisaran 45 sampai 60 fps. Nah, kemudian untuk Mobile Legends, setting grafis terbuka itu hingga high dengan frame rate di high. Dan saat dimainkan, game bisa jalan di 60 fps secara mulus. Oke, kita lanjut lagi dengan spesifikasinya. Untuk RAM 12GB dan storage-nya 512GB. Untuk baterai ada di 10.100 mAh. Saat kami tes dengan local video playback 1080p, baterai ini bisa bertahan di 15 jam 9 menit. Hasilnya tergolong baik untuk sebuah tablet berukuran layar besar yang 12 inci seperti ini ya. Untuk scrolling TikTok 30 menit, baterai berkurang 4%. Nah, untuk charging kita menggunakan 100 watt Huawei Supercharge, dan ini diklaim mampu mengisi daya tablet hingga penuh dalam 55 menit saja. Oke, sekarang mari kita coba ya. Dari 0 sampai 50% butuh waktu 23 menit. Dari 0 sampai penuh butuh waktu 54 menit saja. Jadi klaimnya terbukti, dan ini tergolong sangat kencang untuk baterai yang besar banget seperti ini. Untuk konektivitas dia Wi-Fi only ya, dan support sampai 5 GHz juga. Bluetooth-nya versi 5.2, support BLE dan kodek AAC serta LDAC juga. Display output ini disupport, jadi kita bisa mirroring ke display eksternal via kabel. Mau pakai monitor, mau pakai TV, atau bahkan proyektor tentunya bisa. Untuk OS dia pakai Harmony OS 4.3. Nah, untuk harganya, tablet ini dijual di kisaran 12.999.000. Untuk yang berminat, akan ada promo dari tanggal 25 Juli sampai 31 Agustus 2025. Dalam masa promo ini, kita berkesempatan mendapatkan Huawei M Pencil 3rd Gen yang tadi itu ya. Lalu TWS Huawei FreeBuds 5 dan ada mouse Bluetooth. Semuanya dapat secara gratis. Oke, kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan kalian terikat ekosistem Google atau tidak. Sebagian aplikasi Google bisa berjalan di sini, tapi belum sepenuhnya normal. Kita masih bisa mengakses aplikasi Google via browser tentunya ya. Jadi, jika kalian tidak terlalu terikat dengan ekosistem Google atau tidak ada masalah akses-aksesnya via browser, harusnya sih ini bukan masalah. Tapi kalau aplikasi esensial seperti banking itu udah bisa download langsung loh dari app gallery. Nah, kemudian keyboardnya ini belum ada backlit-nya. Lalu konektivitasnya Wi-Fi only, jadi dia belum support seluler. Dari sisi menariknya, tampilan layarnya ini premium. Desainnya tipis dan ringan untuk sebuah tablet yang lumayan besar, membuatnya nyaman buat dibawa kemana-mana. Bobot totalnya dengan keyboard dan stylus juga masih ringan, di bawah 1 kg.
Biasanya kalau tablet lain digabung dengan keyboard udah 1,2, 1,3. Kemudian dia sudah mendukung stylus M pensil third-gen dengan kemampuan yang sangat canggih. Lalu paket penjualan juga tergolong lengkap. Bahkan ada keyboard case yang inovatif dengan tempat khusus untuk menyimpan stylus. Layarnya, wah ini beratnya terang ya, nyaman digunakan di luar ruangan dan minim pantulan berkat teknologi papermate-nya. Baterai juga besar dan tergolong cukup awet. Charging kenceng banget. Support display output pula dan ada fingerprint scanner untuk keamanan biometrik. Speakernya juga luar biasa, keren nih, bass berasa, volumenya juga lantang. Kamera juga lumayan lengkap, bahkan punya kamera ultra wide. Oke, jadi cocoknya tablet ini buat siapa sih? Ya tentunya dia akan cocok untuk yang sedang mencari sebuah perangkat pengganti laptop dengan ukuran yang compact, bodi tipis dan ringan banget. Apalagi tablet ini sudah lengkap dengan keyboard secara bawaan dan masih ada stylus juga selama masa promo. Ditambah dengan WPS Office-nya dia, ini membuatnya jadi makin asik buat dipakai bekerja ya. Lalu buat yang butuh perangkat penunjang kreativitas, tablet ini juga bisa jadi salah satu pilihan. Aplikasi GoPen dalam tablet ini sudah cukup bisa nih untuk menunjang kreativitasmu ya. Kemudian ini juga akan cocok untuk kalian mencari perangkat untuk kebutuhan multimedia. Layarnya luas dengan speaker yang tergolong oke untuk kelas harganya. Lalu cocok juga untuk yang mencari tablet terbaiknya Huawei tapi budgetnya belum nyampe ke versi tertingginya. Nah, yang satu ini bisa jadi pilihan yang pas untuk saat ini. Saya Deddy Irfan, Jakarta Ibu TV.